Ya, selamat sore Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, ketong dari tim Media Center Jemaat mau menanyakan kepada Ibu, ketong butuh Ibu punya pendapat tentang maksud dan tujuan persidangan ke-42 Jemaat GPM Nusa Tenggara yang boleh berlangsung di saat ini, serta bagaimana tanggapan Ibu atas berlangsungnya proses persidangan sampai dengan saat ini, sehubungan dengan baru dilaksanakannya RPPJ atau Renstra baru. Setelah itu juga ketemu mohon Ibu untuk bisa memberikan pesan bagi Jemaat GPM Nusa Tenggara melalui persidangan ke-42 di saat ini. Ya, selamat sore. Untuk persidangan ini sendiri, dia merupakan agenda rutin gerejawi. Itu dia tidak cuma mengevaluasi pelayanan lewat program dan kegiatan, dan juga untuk anggaran di tahun sebelumnya. Tetapi dia juga bergumul untuk menetapkan apa yang menjadi program-program dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di tahun pelayanan berjalan dengan alokasi pada penetapan anggaran di batang tubuh yang harus berimbang di antara pendapatan dan pengeluaran. Itu dari pelaksanaan persidangan gerejawi, khususnya di persidangan Jemaat Nusa Tenggara yang ke-42 tahun 2026 ini. Dan untuk dinamika bersidang mengalami pembaruan peningkatan dari waktu ke waktu dan di sidang yang ke-42 ini. Bukan cuma soal kehadiran peserta, tetapi bagaimana peserta sendiri memahami bahwa mereka mempunyai peran untuk juga bergumul bersama-sama, berbicara untuk membawa gereja ini ke depan dengan membangun pikiran-pikiran yang konstruktif bagi pengembangan pelayanan gereja lewat persidangan ini untuk penetapan program kegiatan dan sekaligus juga untuk penetapan alokasi anggaran yang membiayai seluruh jalannya program dan kegiatan pelayanan. Dan untuk tahun 2026 ini di semua jemaat Gereja Pertusan Maluku ada di dalam suatu pelaksanaan dengan agenda yang di dalamnya tidak lagi berlangsung Renstra Jemaat, dia mengalami perubahan dengan RPPJ, rancangan pengembangan program jemaat, yang itu dia meletakkan di dalamnya program dalam jangka panjang yang ada di dalam PIP-RIP GPM, dan semuanya tertuang di PIP-RIP GPM. RPPJ dia mengarahkan dengan apa sih yang menjadi program di sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2035. Arah pelayanannya itu jelas ada di PIP-RIP, pola induk pelayanan dan pola induk pengembangan pelayanan jemaat ini dan gereja ini. Dan karena itu di dalamnya ketong harus berjalan bersinergi dengan semua pihak. Artinya bahwa ketika gereja sebagai lembaga ini dia ada di dalam tanggung jawab untuk program-program strategis dan klasis dengan peran koordinatifnya, sehingga itu dia sampai ke tingkat jemaat dengan bagaimana jemaat ini dia mengimplementasi apa yang menjadi program-program di sepanjang tahun pelayanan dalam bangunan PIP-RIP dan sekaligus juga untuk RPPJ yang baru ini, supaya dapat memobilisasi apa yang menjadi pergumulan lewat rencana-rencana pengembangan pelayanan jemaat dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang terarah
strategis dengan indikatornya yang jelas dan ada di dalam 12 isu untuk pelayanan yang terarah di PIPRIP 2025 sampai dengan 2035. Jadi bagaimana RPPJ itu dia menetapkan, dia hanya mengalami perubahan nama saja dari RENSTRA, Rencana Strategis Pelayanan, menjadi RPPJ. Sehingga dia lebih memaksimalkan dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk pergumulan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator yang jelas untuk bagaimana pengembangan pelayanan di jemaat itu dia terarah dan dia juga teruji dalam implementasinya. Demikian, mungkin seperti itu. Ibu pesan bagi jemaat GPM Nusa Niue. Terima kasih untuk jemaat Nusa Niue RI. Artinya jangan melihat persidangan jemaat ini sebagai agenda tahunan gerejawi, tetapi bagaimana persidangan jemaat ini dia memberikan sebuah kontribusi pikir untuk ke depan ketong semua berjalan terarah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di tengah-tengah jemaat GPM Nusa Niue RI ini secara khusus untuk bagaimana peran serta antara pelayan dan umat dia harus berjalan seiringan untuk menopang keberlangsungan dari kerja-kerja pelayanan yang itu dia telah teragendakan dalam sebuah dokumen lewat RPPJ yang nantinya setelah persidangan jemaat ini akan ketong lakukan. Sehingga dia tidak menjadi dokumen mati. Dari keputusan sidang, dia tidak menjadi dokumen mati, tetapi dokumen yang hidup dan dihidupi. Yang promotornya itu ada di, penggeraknya ada di majelis jemaat dan peserta persidangan nomor 1. Nanti baru dia kembali ke unit-unit pelayanan dalam dukungan dan topangan, ada koordinator di sana. Dan ketika ada di sektor, ada bakordi di situ. Dan bagaimana semuanya bersinergi, supaya apa yang dibicarakan, diputuskan sebagai hasil di persidangan ini, dia benar-benar akan dieksenkan, dia akan dilakukan, tidak hanya menjadi sebuah dokumen yang tertulis rapi di atas kertas dan tersimpan, tetapi dia menjadi dokumen hidup untuk ketong mengimplementasikan, merealisasikan sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam persidangan jemaat.